Selamat datang kembali. Kita akan melakukan pembahasan mendalam hari ini, fokus pada satu periode yang benar-benar mengubah wajah dunia Arab modern ya, masa-masa setelah tahun 1967. Betul sekali. Sumber kita kali ini, bab 26 dari buku klasik Albert Hourani, A History of the Arab Peoples. Judul babnya aja udah kuat banget. A Disturbance of Spirits atau Gejolak Jiwa. Judul yang sangat pas. Dan memang, ini bukan sekedar soal perubahan peta politik aja, tapi lebih ke gimana kekalahan telak di tahun 67 itu mengguncang fondasi keyakinan, identitas, ya kan, dan arah masa depan masyarakat Arab. Tepat, sangat mendasar guncangannya. Jadi tujuan kita bersama Anda kali ini adalah melacak gimana guncangan 67 itu memicu rentetan peristiwa. Mulai dari krisis politik, munculnya kekuatan baru, konflik berdarah, sampai ke pergeseran sosial dan pergulatan pemikiran yang intens. Iya, rangkaian domino gitu ya. 1967 itu ibarat sebuah gempa bumi ya. Kekalahan dalam Perang 6 Hari melawan Israel itu bukan cuma kekalahan militer biasa. Lebih dari itu ya. Jauh. Itu pukulan telak buat moral dan bisa dibilang psikologi kolektif. Era optimisme besar yang dibangun di atas fondasi nasionalisme Arab, pan-Arabisme itu, Yang identik banget sama Nasser di Mesir ya. persis, itu seolah runtuh dalam semalam. Kepercayaan diri goyah banget dan ini membuka ruang buat berbagai macam gejolak. Kekuatan politik baru muncul, konflik jadi makin rumit. Dan pertanyaan mendasar soal identitas itu tadi ya. Terutama itu, siapa kita? Mau kemana? Gejolak jiwa yang disebut Hourani itu terasa banget di periode ini. Oke, mari kita bedah dampak langsungnya nih. Gimana kekalahan 67 ini secara konkret gitu menggeser lempeng politik waktu itu. Terutama pengaruh Nasirisme yang lagi kuat-kuatnya. Nah, Nasirisme dengan mimpi persatuan Arab dan agenda sosialismenya itu memang kehilangan momentum secara signifikan. Kalah telak gitu kan? Ya, pasti pengaruhnya besar. Kekalahan itu secara brutal nunjukin batas kemampuan militer dan politik negara-negara Arab mapan, khususnya Mesir sebagai pemimpin de facto-nya kan. Jadi orang mulai ragu gitu. Mulai muncul keraguan terhadap kepemimpinan Nasser, kepemimpinan Mesir. Terus di level internasional, PBB keluarin resolusi 242. Resolusi 242 yang jadi dasar perundingan terus ya? Betul. Kerangka dasar penyelesaian konflik. Isinya kan seruan damai, imbalannya Israel mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki. Nah, di sini nih, ambiguitasnya. Kata wilayah-wilayah itu ini jadi sumber perdebatan panjang banget. Apakah maksudnya semua wilayah? Atau cuma sebagian aja? Wah, detail kecil tapi penting banget ya. Penting banget. Ketidakjelasan ini aja udah nabur benih ketidakpastian. Konflik interpretasi buat tahun-tahun berikutnya. Ini awal dari era baru yang penuh keraguan. Nah, yang menarik nih, di tengah semua kekecewaan dan keraguan ke negara-negara Arab mapan ini, justru muncul aktor baru yang lebih independen, lebih militan. Saya rasa Anda tahu siapa. Gerakan Perlawanan Palestina. Gimana ini mengubah dinamika? Anda benar sekali. Ini salah satu konsekuensi paling penting dari 67, Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, yang awalnya mungkin agak di bawah kendali negara Arab, Jadi lebih mandiri. mulai negasin independensinya. Kelompok-kelompok di dalamnya, kayak Fatah pimpinan Yasser Arafat, atau yang lebih radikal kayak PFLP-nya George Habas, mereka merasa perjuangan Palestina itu nggak bisa lagi digantungin sepenuhnya ke rezim Arab. Karena rezim Arab punya agenda sendiri gitu ya? Tepat, jadi mereka mulai bertindak lebih otonom, melancarkan serangan gerilya dari negara-negara tetangga Israel. Nah ini tentu aja bikin ketegangan baru. Contohnya? Misalnya perjanjian Kairo 1969, itu kan ngasih PLO keleluasaan beroperasi dari Lebanon Selatan. Nah ini nanti jadi salah satu pemicu perang saudara Lebanon. Oh, nyambung ke sana ya? Iya, atau yang lebih dramatis, peristiwa September Hitam, Ailul Al-Aswad di Yordania tahun 70. Itu konflik PLO sama Raja Hussein kan? Betul, Raja Hussein merasa kedaulatannya terancam sama kekuatan bersenjata PLO di negaranya. Ujungnya perang terbuka antara tentara Yordania sama gerilyawan Palestina. Berat itu. Jadi kompleks banget ya hubungan antara perjuangan Palestina sama politik negara Arab. Kompleks banget. Semangat perlawanan Palestina berkobar, tapi di saat yang sama malah nimbulin friksi internal di dunia Arab sendiri. Oke. Selain dinamika Palestina ini, awal dekade 70-an kan juga ditandai gelombang perubahan kepemimpinan ya di banyak negara Arab. Bisa dielaborasi dikit soal ini. Ada benang merahnya nggak sih?
Iya, periode sekitar 1969 sampai 1970 itu memang cukup bergejolak. Kematian Nasser sendiri di September 70 itu momen monumental ya. Pasti, sosok sebesar Nasser. Dan naiknya Anwar Sadat sebagai penggantinya di Mesir itu nandain awal pergeseran kebijakan yang signifikan banget. Nanti kita lihat dampaknya. Tapi di tempat lain juga banyak perubahan besar. Di mana aja tuh? Muammar Gaddafi ambil alih kekuasaan di Libya tahun 69 dengan ideologi yang unik, radikal. Terus Ja'far Nimeiri kudeta di Sudan juga 69. Di Suriah tahun 70, Hafez al-Assad. Ayahnya Bashar al-Assad ya? Betul. Dia dari faksi Ba'as yang dianggap lebih pragmatis, lebih fokus ke penguatan negara Suriah. Dia nyingkirin faksi yang lebih radikal. Terus di Irak, sejak 68 tapi makin kuat di awal 70-an, Partai Ba'as cabang Irak terkonsolidasi. Nanti didominasi Saddam Hussein. Wah, banyak banget ya. Yaman Selatan juga katanya. Iya, Yaman Selatan malah bergerak ke arah Marxisme yang lebih kaku. Kalau dicari benang merahnya ya, mungkin ini tanda makin pudarnya daya tarik pan-Arabisme Nasseris. Oke, jadi fokusnya lebih ke negara masing-masing. Iya, muncul rezim-rezim dengan fokus lebih nasionalistik. Ideologinya beda-beda, dari Islamisme Qaddafi, Ba'atisme pragmatis Assad, sampai Marxisme. Dan seringkali lebih otoriter buat konsolidasi kekuasaan pasca gejolak 67. Fragmentasi dunia Arab makin kelihatan. Oke, jadi lanskap politik internal lagi bergeser nih. Terus datang Perang 1973. Perang Oktober atau Yom Kippur. Ini kan sering dilihat sebagai momen pemulihan harga diri Arab ya, setelah 67. Tapi gimana perang ini, dan terutama penggunaan senjata minyak, mengubah konstelasi kekuatan, baik regional maupun global? Perang Oktober 73 memang beda rasanya. Serangan kejutan yang dikoordinasi Mesir, waktu itu udah Sadat, sama Suriahnya Assad awalnya berhasil. Berhasil merebut wilayah lagi. Sebagian wilayah yang hilang di 67 berhasil direbut kembali. Dan ini nunjukin kemampuan militer Arab yang jauh lebih baik. Jadi memang ada pemulihan harga diri yang terluka itu. Tapi ada tapinya ya. Tapi perang ini juga nunjukin realitas lain. Intervensi negara adidaya, Amerika Serikat, dan Uni Soviet akhirnya maksa gencatan senjata. Ini menggarisbawahi keterbatasan negara Arab buat capai tujuan militer penuh tanpa restu kekuatan global. Nah, soal senjata minyaknya gimana? Itu kan pertama kali dipakai secara masif ya. Nah, itu mungkin yang dampaknya lebih jangka panjang. Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab penghasil minyak di OPEC, terutama negara Teluk secara terkoordinasi embargo minyak ke negara barat yang dukung Israel. Efeknya gimana tuh? Mengguncang ekonomi global, krisis energi di mana-mana, ini nunjukin kekuatan ekonomi baru yang dimiliki negara-negara Teluk. Tapi ada ironinya nih. Ironi apa? Sementara kekuatan finansial mereka meroket, Horani mencatat ini justru meningkatkan ketergantungan mereka sama pasar dan teknologi barat, dan secara paradoks malah memperkuat pengaruh Amerika Serikat di kawasan. Kok bisa gitu? Karena AS dilihat sebagai satu-satunya kekuatan yang punya pengaruh real buat ngeken Israel dalam negosiasi damai pasca perang. Jadi, kekuatan minyak bawa kekayaan, pengaruh baru, tapi juga keterikatan baru. Kompleks kan? Iya, kompleks banget. Ngomongin negosiasi dan pengaruh AS, ini bawa kita ke langkah berani, atau mungkin kontroversial ya, dari Anwar Sadat. Keputusannya damai sama Israel lewat Camp David Accord 1978. Itu kan titik balik besar lagi ya. Gimana dampaknya ke persatuan Arab yang udah retak itu? Dampaknya luar biasa besar dan memecah belah banget. Langkah Sadat yang puncaknya perjanjian damai formal Mesir-Israel tahun 79, itu kayak gempa politik kedua setelah 67. Buat Mesir mungkin pragmatis ya? Mungkin ya, buat Sadat dan Mesir, ini mungkin dilihat sebagai langkah pragmatis buat dapetin lagi Sinai, terus fokus ke pembangunan domestik dengan dukungan AS. Tapi negara Arab lain nggak terima. Sebagian besar negara Arab lain ngelihatnya sebagai pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina dan solidaritas Arab. Mesir, yang selama ini jadi jantung dunia Arab, malah diisolasi. Sampai dikeluarin dari Liga Arab. Keanggotaannya dibekuin. Markas besar Liga Arab bahkan dipindahin dari Kairo ke Tunis. Ini memperdalam fragmentasi yang udah ada. Dunia Arab makin terpolarisasi. Jadi kayak ada kubu-kubuan gitu. Iya, Mesir masuk kuat ke orbit pengaruh Amerika, sementara negara kayak Suriah, Libya, Irak, meskipun ironisnya rezim Ba'ath Suriah sama Irak ini juga musuhan, sengit mereka cari dukungan ke Uni Soviet atau coba bangun poros penolakan sendiri.
Retaknya bukan cuma soal Israel aja dong ya. Enggak. Konflik regional lain kayak sengketa Sahara Barat antara Maroko sama Aljazair itu juga nambah kompleksitas perpecahan dunia Arab di era ini. Mimpi persatuan kayaknya makin jauh aja. Era ini juga ditandai konflik-konflik internal dan regional yang destruktif banget ya. Dua yang paling menonjol kan Perang Saudara Lebanon sama Perang Iran-Irak. Kita bahas Lebanon dulu deh. Kenapa konflik di sana jadi rumit dan panjang banget gitu? Perang Saudara Lebanon yang meletus tahun 75 itu tragedi yang kompleks. Akarnya dalam. Sistem politik Lebanon kan didasarkan pembagian kekuasaan sektarian ya, dari masa lampau, Kristen Maronit, Muslim Sunni, Syiah, Druze, dan lain-lain. Sistem konsosiasional gitu ya? Iya, tapi seiring waktu, demografinya berubah. Populasi Muslim tumbuh pesat, terus ada ratusan ribu pengungsi Palestina, plus kelompok bersenjata PLO pasca 70. Sistem lama jadi nggak representatif lagi, jadi rapuh. Pemicunya apa aja? Ketidakpuasan sosial ekonomi, ketegangan antar faksi, terus kehadiran PLO sebagai negara dalam negara, itu jadi pemicu utama. Yang bikin makin rumit dan berdarah, itu campur tangan kekuatan eksternal. Wah ini nih, siapa aja yang ikut campur? Hampir semua pemain regional dan internasional. Suriah masuk, alasannya stabilisasi, tapi malah kejebak konflik. Israel invasi tahun 82, tujuannya hancurin PLO, malah terjadi pembantaian Sabra dan Shatila. Ya ampun. PLO sendiri jadi pihak utama dalam perang. Milisi-milisi sektarian Lebanon saling serang. Bahkan AS dan Prancis kirim pasukan multinasional, tapi ditalik lagi setelah serangan bom bunuh diri mematikan tahun 83. Jadi campur tangan asing malah memperburuk ya? Seringkali begitu. Bukannya nyelesain, malah memperpanjang konflik. Lebanon jadi kayak medan proksi buat persaingan regional. Ini contoh nyata gimana gejolak jiwa internal suatu negara bisa berinteraksi secara destruktif sama dinamika regional yang lebih luas. Dan seolah itu belum cukup, meletus pula Perang Iran-Irak tahun 1980. Apa yang dorong konflik ini, terus dampaknya di mana? Mulai perang, motifnya campuran. Apa aja tuh motifnya? Ada sengketa perbatasan lama soal jalur air Shatt al-Arab, tapi yang lebih mendasar, kekhawatiran rezim Ba'ath sekulen Irak sama dampak revolusi Islam Iran 1979, pimpinan Ayatollah Khomeini. Khawatir revolusinya nyebar ke Irak gitu. Saddam khawatir revolusi ini bakal nginspirasi mayoritas penduduk Syiah Irak buat nentang rezimnya. Dia juga mungkin ngelihat kesempatan buat jadiin Irak kekuatan dominan di Teluk Persia pas Iran lagi kacau pasca revolusi. Perangnya lama banget ya? 8 tahun. 8 tahun penuh, 1980 sampai 1988. Brutal banget. Pakai senjata kimia oleh Irak, serangan gelombang manusia oleh Iran, korban jiwanya ratusan ribu, mungkin jutaan di kedua pihak. Negara Teluk lain dukung siapa? Mereka dukung Irak secara finansial besar-besaran, Arab Saudi, Kuwait gitu. Mereka juga takut sama ekspor revolusi Iran. Ironisnya, meskipun Irak didukung negara Arab dan Barat secara diam-diam, Hasilnya gimana? perang berakhir buntu tahun 88. Nggak ada pemenang yang jelas, kedua negara ancur ekonominya, luka sosialnya dalam. Ini makin nguras energi kawasan, ngalihin perhatian dari isu Palestina, dan nabur benih konflik masa depan. Termasuk invasi Irak ke Kuwait 2 tahun setelahnya. Gila ya, satu konflik nyambung ke konflik lain. Nah, di tengah semua pergolakan politik dan militer gede ini, gimana sebenarnya kondisi sosial masyarakat biasa? Sumber kita, Aurani, nyebutin munculnya elit baru, tapi juga kesenjangan yang makin lebar. Bisa dijelasin lebih lanjut? Ini aspek krusial dari gejolak jiwa yang mungkin nggak selalu kelihatan di permukaan ya. Memang, terutama di negara penghasil minyak atau yang adopsi kebijakan ekonomi lebih terbuka, kayak Invita atau pintu terbukanya Sadat di Mesir, muncul lapisan masyarakat baru. Siapa aja mereka ini? Ya, teknokrat terdidik, pengusaha yang punya koneksi sama perusahaan multinasional atau kontrak pemerintah, pekerja terampil yang dibutuhin di proyek pembangunan besar, atau mereka yang kerja di sektor jasa modern. Kekayaan minyak dan investasi asing memang bikin peluang baru buat sebagian orang. Tapi nggak merata gitu ya. Nah, itu dia. Horani menyoroti kalau manfaat ini seringkali nggak merata. Kesenjangan antara kelompok elit baru ini sama mayoritas penduduk, terutama yang di desa, migran baru di kota yang kerja di sektor informal atau pegawai negeri rendahan, justru makin lebar.
Kenapa bisa gitu? Inflasi, pemotongan subsidi, kadang didorong lembaga internasional, terus persaingan hidup. Itu bikin hidup makin sulit buat banyak orang. Jadi ada dinamika kemakmuran buat segelintir orang, tapi di saat yang sama, kesulitan meningkat buat mayoritas. Ini nyiptain potensi ketegangan sosial baru di bawah permukaan. Kalau posisi perempuan gimana dalam dinamika sosial ini? Ada kemajuan yang berarti nggak sih di era ini? Gambarannya agak beragam ya. Di satu sisi, memang ada kemajuan nyata dalam akses perempuan ke pendidikan, bahkan sampai universitas. Di banyak negara Arab, partisipasi perempuan di beberapa sektor kerja profesional juga naik. Tapi ada tapinya lagi. Posisi subordinat. Jadi ada kontradiksi gitu ya? Semacam itu, kontradiksi antara kemajuan pendidikan profesional buat sebagian perempuan, tapi struktur hukum patriarkal masih bertahan. Yang juga penting, dan ini bagian dari gejolak jiwa intelektual, munculnya suara-suara kritis dari perempuan sendiri. Contohnya siapa? Horani nyebut contoh penting kayak Fatimah Mernissi dari Maroko. Dia sosiolog, pakai analisis sejarah dan teks Islam buat bongkar akar ketidaksetaraan gender, nantang interpretasi patriarkal atas nama Islam itu sendiri. Keren juga ya. Ada lagi? Ada juga penulis fiksi kayak Alifa Rifaat dari Mesir. Karyanya ngasih gambaran nuansa kehidupan, harapan, frustrasi perempuan muslim tradisional dari perspektif mereka sendiri. Munculnya suara-suara ini nunjukin isu gender jadi bagian penting dari perdebatan soal identitas dan modernitas di dunia Arab waktu itu. Nah, ini bawa kita langsung ke jantung tema gejolak jiwa itu sendiri. Dunia pemikiran. Gimana para intelektual, penulis, pemikir merespons krisis multidimensi pasca 67 ini? Apa aja arus pemikiran utama yang muncul? Responsnya beragam banget, mencerminkan kedalaman krisisnya. Ada yang fokus analisis kegagalan. Misalnya, Muhammad Hassanain Hekal, jurnalis top Mesir yang dekat sama Nasser, nulis soal krisis kepercayaan diri yang melanda dunia Arab setelah kalah telak dan runtuhnya mimpi nasionalis. Ada yang lebih radikal? Ada kritik yang jauh lebih radikal dari kalangan sekuler. Contoh paling menonjol mungkin Sadiq Jalal Al-Azm, filsuf Suriah. Dalam karyanya, kritik terhadap pemikiran religius, dia secara frontal nyerang apa yang dia anggap mentalitas fatalistik dan gak rasional dalam budaya Arab. Menurut dia, itu terhambat pemikiran agama dan jadi penyebab kekalahan. Solusinya apa menurut dia? Dia nyeru pemisahan total agama dari negara dan kehidupan publik sebagai syarat pembebasan. Wah, ini suara yang kontroversial banget pada masanya. Di sisi lain, ada upaya buat baca ulang sejarah secara kritis. Bukan buat nolak masa lalu sepenuhnya, tapi buat menguasainya demi bangun masa depan yang lebih baik. Siapa aja pemikirnya? Pemikir Maroko kayak Abdullah Laroui di buku Krisis Intelektual Arab atau Muhammad Abed Al-Jabiri dengan proyek kritik nalar Arabnya. Mereka nyiru dekonstruksi warisan pemikiran Arab Islam, pemahaman kritis terhadap sejarah kolonialisme dan modernitas Barat. Tujuannya apa? Bukan sekedar niru Barat atau kembali ke masa lalu secara romantis, tapi nemuin jalan otentik menuju pencerahan dan kemajuan. Dengan pahami secara mendalam akar permasalahan historis dan epistemologis. Ini upaya intelektual yang ambisius banget. Dan tentu saja, salah satu respons paling signifikan dan luas dampaknya ya kebangkitan Islam politik. Gimana fenomena ini dijelaskan dalam konteks gejolak jiwa pasca 67? Iya, kebangkitan Islamisme dalam berbagai bentuk itu salah satu fenomena paling menentukan di era ini. Hurani ngelihatnya sebagai respon langsung terhadap kegagalan ideologi sekuler, nasionalisme, sosialisme yang dominan sebelumnya. Gagal mewujudkan janji-janjinya gitu ya? Betul, gagal wujudin janji kemerdekaan, kemajuan, keadilan sosial. Puncaknya ya kekalahan 67 itu. Gerakan kayak Ikhwanul Muslimin, Muslim Brotherhood, yang udah lama ada tapi sempat direpresi. Jadi bangkit lagi? Nemu lahan subur baru di Mesir, Suriah, Yordania, dan tempat lain. Mereka nawarin kerangka ideologi alternatif yang dianggap lebih otentik, berakar pada tradisi lokal, menjanjikan solusi moral dan sosial buat masalah masyarakat modern. Gimana cara mereka bangun pengaruh? Mereka bangun jaringan sosial lewat masjid, klinik, sekolah, aktivitas amal, ngisi kekosongan yang ditinggali negara. Tapi spektrum Islamisme ini luas loh. Maksudnya? Di satu ujung ada kelompok radikal yang nolak sistem negara bangsa modern sama sekali. Pakai kekerasan buat capai tujuan.
Kayak kelompok yang bunuh Presiden Sadat di Mesir tahun 81 karena perjanjian damainya sama Israel. Ada lagi contohnya? Atau kelompok yang terlibat pemberontakan bersenjata lawan rezim Hafez al-Assad di Suriah awal 80-an, yang puncaknya pembantaian Hamas 1982. Serem juga ya. Terus ujung lainnya? Di ujung lain, ada pemikir reformis modern kayak Fazlur Rahman. Meskipun dia lebih banyak berkarya di luar dunia Arab ya, tapi pemikirannya pengaruh. Dia bilang, Al-Quran kalau dipahami secara kontekstual dan rasional, bisa jadi landasan etika moral masyarakat muslim modern yang dinamis, terbuka, bukan sumber keterbelakangan. Menarik. Jadi ada spektrumnya ya? Terus gimana sikap rejim sekuler? Nah, ini juga menarik. Banyak rezim yang tadinya sekuler mulai pakai retorika dan simbolisme Islam buat naikin legitimasi mereka atau buat lawan kelompok Islamis radikal. Jadi, Islam jadi medan pertarungan ideologis yang sentral banget. Satu hal yang selalu menarik dari periode penuh gejolak ini, ya meskipun ada krisis legitimasi, perang, tantangan sosial intelektual, tapi kok banyak rezim otoriter yang berkuasa saat itu bisa bertahan lama banget ya? Apa penjelasan Haurani soal resiliensi rezim-rezim ini? Ini memang paradoks yang penting. Di tengah semua gejolak jiwa dan tantangan nyata itu, kenapa struktur kekuasaan yang ada seringkali terbukti tangguh banget? Haurani ngidentifikasi beberapa faktor kunci nih. Apa aja tuh? Pertama, kohesi internal elit penguasa. Kelompok yang pegang kuasa seringkali terikat erat sama hubungan keluarga, klan, asal daerah, atau loyalitas partai yang kuat. Konsep klasik Ibnu Khaldun soal asabiyah atau solidaritas kelompok itu masih relevan. Jadi elit penguasa susah dipecah dari dalam. Oke, itu yang pertama. Terus? Kedua, penguatan aparat represif. Negara modern pasca kolonial dengan bantuan teknologi, kadang dukungan luar, berhasil bangun aparat keamanan, intelligence, polisi rahasia, militer yang jauh lebih efektif buat monitor, kontrol, dan neken oposisi dibanding rezim pramodern. Jadi makin canggih alat represinya ya. Ketiga, kemampuan bangun aliansi elit. Rezim-rezim ini seringkali berhasil ngikat kepentingan mereka sama kelompok kuat lain di masyarakat. Kayak pemilik tanah tradisional, pengusaha besar yang diuntungin kebijakan negara, atau birokrat senior. Jadi ada basis dukungan di luar kelompok inti penguasa. Pinter juga ya strateginya. Ada lagi? Keempat, penguasaan wacana publik. Ini juga penting. Rezim belajar pakai dan manipulasi bahasa politik yang populer waktu itu retorika nasionalisme, anti-imperialisme, keadilan sosial, dan bahkan, kayak yang kita bahas tadi, makin sering pakai bahasa Islam buat klaim legitimasi dan minggirin lawan-lawan mereka. Jadi kombinasi semua itu ya? Iya, kombinasi kohesi internal, kemampuan represi, aliansi strategis, dan kontrol atas narasi. Ini yang bikin banyak rezim bisa bertahan ngadepin badai. Meskipun ada beberapa eksperimen terbatas ke arah pemerintahan konstitusional atau multipartai di Mesir atau Lebanon sebelum Perang Saudara, tapi kekuatan negara yang terkonsentrasi dan jaringan elit yang solid itu terbukti susah banget digoyahin di era ini. Jadi kalau kita rangkum dia, periode dari 67 sampai akhir 80-an, yang dibahas Haurani ini emang masa transisi yang penuh pergolatan. Pencarian jati diri yang mendalam banget di dunia Arab. Betul. Mimpi besar persatuan Pan-Arab era Nasr kayaknya memudar gitu aja. Digantiin sama realitas fragmentasi politik, konflik internal dan regional yang pahit. Terus kebangkitan kuat identitas politik berbasis Islam dalam macam-macam variasinya. Iya, betul. Di saat yang sama, kekuatan ekonomi baru dari minyak bawa perubahan sosial signifikan, nyiptain elit baru, tapi juga memperlebar kesenjangan dan lahirin ketergantungan baru. Tepat. Dan di tengah semua dinamika ini, negara otoriter nunjukin kapasitas adaptasi dan daya tahan yang luar biasa, mampu pertahanin cengkeraman kekuasaan dengan berbagai cara, meskipun fondasi legitimasi ideologis mereka terus-menerus digugat oleh gejolak jiwa dari masyarakat dan para pemikirnya. Jadi pergolakan pemikiran, ketegangan sosial, konflik politik yang kita bahas ini, yang mewarnai periode pasca 67 sampai akhir 80-an, jelas nggak berhenti di situ ya. Tentu saja tidak, gema dan konsekuensinya terus terasa sampai dekade-dekade berikutnya, sampai sekarang mungkin.
Ini benar-benar sebuah periode formatif yang kompleks banget. Diskusi kita hari ini berdasarkan pembacaan atas sumber Anda, nyisain satu pertanyaan besar nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Sejauh mana berbagai ketegangan warisan era gejolak jiwa ini, ketegangan antara negara yang kuat sama masyarakat yang pengen perubahan, antara identitas sekuler dan Islam, antara elit mapan sama massa yang terpinggirkan, terus antara kekuatan regional yang bersaing, sejauh mana ini jadi fondasi atau bahkan benih langsung buat pergolakan besar yang kita saksikan di dunia Arab masuk abad ke-21. Pertanyaan yang sangat relevan. Sesuatu yang patut direnungkan ya? Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.